Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, murid Ibu kelas 8. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai rumus persamaan dan pembentukan bayangan pada cermin cekung. Ya, ini merupakan lanjutan dari materi sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Tapi kalau ada rumus, berarti kita akan melakukan proses perhitungan, ya, perhitungan yang ada pada cermin cekung. Baik, kalau seperti itu Ibu mulai ya untuk rumus persamaan pada cermin cekung. Sebelum Ibu masuk ke rumusnya, Ibu akan menggambarkan ulang bahwa cermin cekung memiliki beberapa ruangan seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya di dalam kelas. Ya, kita gambarkan contoh ilustrasi cermin cekungnya adalah seperti ini. Lalu ini adalah bagian depan cermin. Dan yang sebelah sini adalah bagian belakang cermin cekung. Dan pada cermin cekung itu ada ruangan-ruangannya. Pemisahnya adalah F, yaitu titik fokus, dan M, yaitu pusat kelengkungan. Ini adalah ruang 1, ini adalah ruang 2, dan ini adalah ruang 3. Yang paling belakang adalah ruang 4, di mana terbentuknya bayangan ya, tergantung dari ruangan ini, sifat bayangannya. Baik, sekarang Ibu review lagi, jika benda ada di ruang 1, berarti bayangan ada di ruang 4. Ya, bayangan yang ada di belakang atau di ruang 4, bayangannya akan bersifat maya dan tegak. Juga diperbesar. Nah, sedangkan bayangan yang ada berada di depan cermin, itu bayangannya akan bersifat nyata dan terbalik. Ya, diperbesar atau diperkecilnya tergantung dari ruang bayangan. Jika benda ada di ruang 2, berarti bayangannya ada di ruang 3. Karena kalau dijumlah harus 5. Ya, benda ada di ruang 2, bayangan di ruang 3. Berarti lebih besar ruang bayangan. Maka bayangannya akan diperbesar. Namun, jika benda ada di ruang 3, berarti bayangan di ruang 2. Bayangan di ruang 2 artinya dia diperkecil. Ya, nanti kamu bisa mereview lagi dari catatan-catatan yang sudah Ibu berikan di sekolah. Sekarang Ibu akan menjelaskan rumus persamaan pada cermin cekung. Silakan kamu catat. Dirumuskan dengan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, ya, ada tanda kutip di atasnya. Di mana F ini adalah titik fokus. Lalu S adalah jarak benda. Dan S aksen adalah jarak bayangan yang terbentuk. Nah, ini semuanya bisa dalam sentimeter atau meter ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan di contoh di bawah ini. Baik, di sini ada gambar cermin cekung ya. Di sini ada F dengan F-nya adalah 8 cm, lalu ada R itu sama dengan M ya. Lalu di sini ada benda ya, disimbolkan dengan persegi panjang berwarna merah muda. Dari soal ini kita bisa diketahui dulu. Diketahui yang pertama adalah F-nya 8 cm. Lalu ada jarak benda. Nah, ini adalah S-nya. Ya. S-nya adalah 15 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak bayangan dan juga sifat bayangan. Pertama kita ke jarak bayangan terlebih dahulu ya. Jarak bayangan berarti S aksen. Kita masuk ke rumusnya ya, rumus yang sudah kita tuliskan tadi di atas. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen.
1 per F-nya kita masukkan 1/8 sama dengan 1/15 ditambah 1 per S aksen. Karena S aksen yang dicari. Supaya lebih mudah, di sini ada yang harus kita pindah ruaskan. Karena apa? Kita mencari S aksennya saja. Ya, nah supaya lebih mudah kalau ibu biasanya 1 per S aksennya tidak ibu pindah ruas. Tapi yang mengalah untuk pindah ruas adalah 1/15. Untuk 1/8-nya dia tetap di sebelah kiri ruasnya. Ya, pembatas ruas itu adalah tanda sama dengan ini. 1/8-nya tetap, lalu 1/15-nya dia bernilai positif. Karena pindah ruas ke sisi kiri, maka dia diubah tandanya menjadi negatif 1/15. Dari sini kita bisa lanjutkan berarti 1 per aksen. Kita samakan penyebutnya antara 8 dengan 15. Nah, caranya adalah kita bisa mencari KPK-nya itu berapa. Untuk mencari KPK-nya, kita bisa menjabarkan ya, perkalian 8 dan perkalian 15 yang hasilnya sama. Atau supaya lebih mudah, boleh kita kalikan saja 8 dengan 15. Kita kalikan 8 kali 15 hasilnya adalah 120. Nah, 8 itu kita kalikan dengan 15 kan? 8 kali 15 berarti bagian atasnya juga kita kali dengan 15. 1 kali 15 hasilnya adalah 15. Lalu sama yang sebelahnya juga. 15 itu kan tadi dikali 8 supaya jadi 120. Maka yang atasnya juga kita kalikan dengan 8. 1 kali 8 adalah 8. Nah, di sini ada tanda minus. Kita kasih minusnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. 15 kurang 8 hasilnya adalah 7 per 120. Sama dengan 1 per S aksen. Setelah ini, karena yang ditanyakan hanya S aksennya saja, kita boleh langsung balik dia ya. Jadi 120 per 7. Asal muasalnya seperti ini karena kita bilang terlebih dahulu dan kebetulan di sini 120-nya dikali dengan angka 1. Jadi boleh kita langsung balik. S aksen sama dengan 120 dibagi dengan 7. Kita hitung dan kita akan mendapatkan hasil dari S aksennya yaitu 17,1. Ya, 17,1 cm. Ini adalah S aksennya atau jarak bayangannya yang terbentuk di 17,1 cm. Selanjutnya kita akan mencari yang B, yaitu sifat bayangan. Kalau kita lihat dari gambar di dalam soal, di sini bayangan letaknya ada di ya, benda. Benda ada di ruang 2. Ruang benda itu di ruang 2. Berarti bayangan yang terbentuk akan berada di ruang 3 ya, supaya jumlahnya 5. Nah, karena bayangan ada di ruang 3, artinya ada di depan cermin, maka sifatnya akan nyata, lalu terbalik, dan juga diperbesar. Ya. Kenapa diperbesar? Karena di sini ruang bayangan 3, sedangkan ruang bendanya 2. Lebih besar yang mana? Lebih besar bayangan kan? Berarti bayangannya akan diperbesar. Seperti itu. Sampai sini mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Baik, Ibu lanjut kasih contoh soal yang kedua. Ya, kamu bisa menggambarnya lagi di buku catatan. Contoh soal yang kedua masih sama seperti tadi. Di sini Ibu berikan gambar cermin cekung. Lalu ada F-nya. Lalu ada M. Dan di sini Ibu ingin menaruh bendanya di ruang
ruang 3 ya. Jaraknya di sini Ibu 30 cm di depan cermin. Lalu untuk F-nya Ibu berikan 12 cm. Yang ditanyakan ada dua, yaitu S-aksen atau jarak bayangan. Yang kedua itu adalah sifat bayangan. Kalau sifat bayangan sebenarnya dari gambar kita bisa langsung menjabarkan ya. Sifat bayangan di sini posisi bendanya ada di ruang 3, ya kan? Posisi benda ada di ruang 3, berarti sifat bayangannya kita bisa langsung tahu. Bayangan akan terbentuk di ruang 2. Ruang bayangan itu ada di ruang 2. Ruang 2 masih berada di depan, berarti sifatnya nyata. Terbalik, itu diperkecil atau diperbesar. Karena ruang bayangan di ruang 2 dan ruang bendanya di ruang 3, ruang bayangan jauh lebih kecil. Ya, berarti sifatnya akan diperkecil. Nah, ini dari gambar pun kita bisa menjawab untuk sifat bayangan. Sekarang kita akan cari yang A. S-aksen. Ya, pertama diketahui dulu F-nya adalah 12 cm. Lalu jarak bayangan atau S-nya adalah 30 cm. Yang ditanyakan adalah S-aksen. Kita hitung, berarti 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kita lanjut, tulis masing-masing yang diketahui. Tadi nilai F-nya adalah 12, berarti 1 per 12 sama dengan 1 per ditambah 1 per S aksen. Ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan, S1 per S aksennya boleh ada di sebelah kanan, ya, tetap di sebelah sini, sisinya, ruasnya. Lalu 1 per 12, ruasnya juga tetap sama. Ya, ingat pembatas ruas itu adalah sama dengan. Nah, 1 per 30 yang pindah. 1 per 30 karena nilainya positif, jika dia pindah akan bernilai negatif. Berarti negatif 1 per 30. Kita samakan penyebutnya. Jika kamu kesulitan menyebut, kamu bisa langsung kalikan saja 12 kali 30 boleh. Atau kalau kamu sudah bisa mencari penyebutnya ya dengan mencari KPK-nya, kita jabarkan 12 kali 1, 12 kali 2, dan seterusnya. Lalu 30 kali 1, 30 kali 2, dan seterusnya. Mana yang hasilnya sama? Gitu caranya ya. Nah, di sini kita bisa dapat penyebutnya 60 ya, karena Ibu bukan dikali, tapi Ibu pengen pakai KPK. Ya, 12 kali berapa supaya jadi 60? Kali 5. Maka atasnya juga kita kali 5. 1 kali 5 adalah 5. Lalu 30 kali berapa supaya jadi 60? 30 itu kan kita kali 2. Berarti atasnya juga kita kali 2. Ya, 1 kali 2 adalah 2. Ingat di sini ada tanda negatif tengahnya. Maka setelah itu kita hitung 5 dikurang 2 adalah 3 per 60 sama dengan 1 per S aksen. Karena kita mencari aksennya saja, kita balik 60 per 3, maka hasil X aksennya adalah 20 cm. Nah, ini juga sesuai dengan gambaran. Ya, F itu nilainya 12. Dan 2 kalinya F, berarti 2 kali 12, artinya 24 cm. Kita lihat di sini, bayangannya ada di 20 cm, ya, di depan cermin. Berarti posisinya sekitar di sini. Maka akan terbentuk bayangan di sini nih, Nak. Ya, bayangannya. Dan dia diperkecil. Baik, materi yang tadi Ibu sampaikan bisa kamu catat, bisa kamu pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.